Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Wahid Muharram dari BPN 1 Regional 2 sebagai peserta PLDP 2 Angkatan 34 tahun 2025. Kembali saya akan menyampaikan learning point untuk materi kedua tentang Intermediate Plantation Management Skill, Budgeting, dan Intermediate Problem Solving dan Decision Making. Konsep bisnis dan profit terdiri dari 4 poin. Pertama, bisnis, profit, permintaan, dan penawaran. Bisnis itu sendiri merupakan organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan profit adalah selisih antara pendapatan dan biaya dari sebuah entitas bisnis. Trade-off dari pemilik bisnis atau uang dan waktu yang dikeluarkan tercermin dalam profit. Permintaan adalah kemauan dan kemampuan pembeli untuk membeli produk, sedangkan penawaran adalah kemampuan dari produsen untuk menawarkan barang atau jasa untuk dijual. Lingkungan eksternal bisnis merupakan suatu di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi jalannya organisasi. Lingkungan bisnis terdiri dari lingkungan bisnis domestik, lingkungan bisnis global, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, sosiokultural, dan lingkungan ekonomi. Sumber daya organisasi bisnis terdiri dari sumber daya manusia sebagai talent manajerial dan tenaga kerja, sumber keuangan sebagai investasi modal untuk mendukung operasi, aset fisik, dan informasi, dan merupakan data yang dapat digunakan untuk mendukung organisasi. Selanjutnya tentang tujuan dasar manajemen. Tujuan dasar manajemen secara efisien adalah menggunakan sumber daya dengan bijak dan dengan cara yang hemat biaya, membuat keputusan yang tepat dan berhasil menerapkannya. Dalam proses manajemen itu terdiri dari planning dan decision making, organizing, leading, dan controlling. Planning itu sendiri adalah menetapkan tujuan organisasi dan memilih tindakan dari serangkaian alternatif untuk mencapainya. Organizing menentukan bagaimana kegiatan dan sumber daya akan dialokasikan. Leading adalah kumpulan proses yang digunakan untuk mengatur anggota organisasi. Controlling proses untuk atau jalannya organisasi agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selanjutnya, apakah itu manajer? Manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab. Utamanya adalah untuk menjalankan proses manajemen untuk pencapaian tujuan. Seorang manajer yang melakukan fungsi planning, organizing, leading, dan controlling atas SDM, sumber keuangan, aset fisik, dan informasi. Tipe-tipe manajer sendiri berdasarkan level dibagi menjadi 3 bagian, yaitu top manager, middle manager, dan first line manager. Top manager sendiri merupakan sekelompok eksekutif yang melakukan organisasi secara keseluruhan. Mereka membuat tujuan organisasi, strategi, dan kebijakan operasional. Dan middle manager adalah kelompok manajer dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama untuk melaksanakan kebijakan dan rencana manajer puncak. First line manager sebagai pengawas yang mengkoordinasi aktivitas operasional karyawan. Tipe-tipe manajer berdasarkan area dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya marketing manager, financial manager, operational manager, human resource manager, administrative manager, dan manajer lainnya dengan posisi manajerial khusus yang secara langsung berkaitan dengan organisasi. Dalam managerial skill terbagi menjadi beberapa tingkatan skill. Pertama adalah technical skill, interpersonal, konseptual, diagnostic, communication, decision making, time management. Dalam technical skill, keterampilan khusus yang diperlukan untuk dicapai dan dipahami berkaitan dengan jenis pekerjaan. Dan untuk interpersonal adalah kemampuan berkomunikasi, memahami dan memotivasi baik individu maupun kelompok. Sedangkan konseptual adalah kemampuan manajer untuk berpikir secara abstrak. Diagnostik adalah kemampuan dari manajer untuk memvisualisasikan respon. Sedangkan communication adalah kemampuan manajer
untuk menyampaikan ide atau informasi secara efektif kepada orang lain. Sedangkan untuk decision making adalah kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dan peluang yang benar, dan kemudian memilih tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Time manager adalah kemampuan manajer untuk memprioritaskan pekerjaan. Selanjutnya adalah tentang modul sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan. Salah satunya adalah tentang anggaran operasional, anggaran berbasis aktivitas, proses dan struktur pengendalian manajemen, ukuran kinerja, dan kompetensi manajemen. Anggaran termasuk dalam salah satu jenis dari bentuk planning yang merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu perusahaan yang dinyatakan secara kuantitatif yang dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan yang disertai dengan rencana dalam bentuk angka-angka. Komponen anggaran operasional terdiri dari 4 bidang, yaitu anggaran pendapatan, anggaran biaya produksi, beban SDM, dan beban administrasi dan umum. Anggaran pendapatan sendiri terdiri dari proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, dan risiko ketidakpastian. Anggaran biaya produksi terdiri dari anggaran bahan baku, rencana produksi, rencana penjualan, dan tingkat persediaan. Dalam beban SDM, salah satunya adalah terdiri dari anggaran gaji dan upah dan anggaran pengembangan. Sedangkan untuk biaya administrasi dan umum, anggaran biaya administrasi dan umum terdiri dari rencana biaya yang berkaitan dengan aktivitas operasional di kantor. Berikutnya adalah tentang intermediate, problem solving, dan decision making. Kerangka dalam problem solving dan decision making diantaranya adalah manajer dan berpikir sistem. Kemudian model keputusan pada kondisi risiko dan ketidakpastian, lalu analisis sesuatu dan masalah serta game teori. Manajer dan berpikir sistem terdiri dari organisasi sebagai sistem terbuka secara ekonomi, teknologi, politik, hukum, demografi, dan sosial budaya. Dalam model keputusan pada kondisi resiko dan ketidakpastian, hal itu meliputi certainty, yaitu suatu kondisi lingkungan di mana keputusan parameter yang mempengaruhi terjadinya keputusan bersifat pasti. Sebaliknya, uncertainty adalah suatu kondisi lingkungan keputusan di mana parameter yang mempengaruhi bersifat tidak pasti. Selanjutnya mengenai analisa situasi, yaitu proses untuk memahami fenomena atau situasi yang digunakan untuk merumuskan kebutuhan yang perlu segera ditangani serta merumuskan hal-hal yang berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Ciri-ciri dari analisis keputusan adalah adanya pengambilan keputusan, adanya penstrukturan analisis keputusan, adanya besaran kemungkinan, adanya preferensi keputusan terhadap resiko, serta adanya alternatif terbaik. Dalam game teori, analisis situasi dan masalah merupakan model pengambilan keputusan dalam kepastian dan pengambilan keputusan dalam risiko, di mana pilihan dibuat secara simultan sehingga tak satu pun pelaku tahu pilihan pesaingnya. Analisis tool diantaranya adalah hazard analysis, business impact analysis, dan type of disaster and its laws. Dalam pendekatan dinamika sistem dalam analisis keputusan merupakan metode yang digunakan untuk memahami dan mengelola sistem yang kompleks dan dinamis. Dinamika sistem melibatkan analisis struktur dan perilaku untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat dan memprediksi hasil dari keputusan yang telah diambil. Demikian learning point dari materi manajemen bisnis. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.